mind of Christ. Dia bilang, ini gini, I have the mind of Christ. Sebentar lagi, 1 Korintian ayat segini, langsung keluar lagi. Ayatnya benar persis, tau gak? Udah gitu, ayat apa lagi? Ayat apa lagi? Dia quoting 30 ayat lebih. Dari kanan, dari kiri. Dan setiap kali dia stuck, diam sebentar. I have the mind of Christ. Saudara, you know, itu anak kecil menjiwai bahwa dia punya the mind of Christ. Tahu nggak, kita ini punya the mind of Christ. Sebab itu, pada waktu kita nggak tahu apa-apa, kita mesti, Tuhan, I have your mind. I have your mind, Lord. Saya mau bergerak, dipimpin oleh pikiranmu, gitu. Praktekkan, saudara. Latihan, saudara. Kalau enggak, kita tahu ayatnya, kita tahu ilustrasinya, kita tahu kejadiannya, tapi never happen sama kita. Nah, pada waktu kemarin ini, ada satu lagi yang Tuhan reveal sama saya, itu bahwa gini, do you know firman Tuhan is Jesus. He is the word of God. Ya kan? Pada mula pertama adalah firman. Firman bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dan dia menjadi manusia. Yesus. Firman itu adalah Yesus sendiri. Nah, saudara tahu? Saudara tahu nggak? Iman yang ada pada kita adalah the faith of Christ. Di dalam Alkitab banyak diterjemahkan you have faith in Christ. Faith in Christ, berkali-kali diomongnya gitu. Kalau sudah lihat dari bahasa aslinya, the faith of Christ ada di dalam diri kita. Why? Because Christ is in us. Kristus ada di dalam diri kita. Kalau Kristus ada di dalam diri kita, iman Kristus ada di dalam diri kita. Nah, saudara tahu, kalau kita mau imani itu, this is His word, dia yang bicara, this is the faith of Christ, terjadi, saudara. Kalau itu saudara renungkan sampai masuk ke dalam diri saudara, you understand itu benar-benar. Sekarang kalau saya ngomong, saya akan berangkat dari rumah jam 2 siang. Saya yang ngomong, jam 2 siang saya tuh jalan keluar. Saya fulfill my own word. Kenapa? Karena pada waktu saya berkata saya akan berangkat jam 2 siang, saya sudah calculate saya akan bisa berangkat jam 2 siang, kan? Karena itu saya akan bisa fulfill jam 2 siang saya berangkat. Nah, this is the word of Christ. The word of God is Himself. Masa dia nggak bisa fulfill His own word? Nah, coba renungkan. Jadi saudara, firman Tuhan itu jangan cuma dengar khotbah, oh itu artinya gitu. Nah, live it saudara. Dan mulai praktekkan. Dari hal-hal yang kecil. Makanya saya berkata berkali-kali, exercise is not just talking about the word of God. Exercise is exercise, do it. Nah itu, kita mesti berani. Bisa gagal, bisa jadi, bisa gagal. Tapi kalau kita nggak pernah mau gagal, takut gagal, ya nggak akan jadi sampai kapanpun juga. Ayo kita jadi jemaat yang, ayolah, ini bukan perkara mati hidup kok. Kalau semua gagal ya wes ya. Ya saya masih kurang sempurna, masih banyak hal yang saya masih mesti belajar. Tapi kalau kita nggak mau praktekkan, saudara, kapan kita mau disempurnakan gitu? Jadi kita mesti berani untuk mulai move on di dalam iman kita kepada Tuhan. Itu challenge iman kita. Ayo gitu. Kenapa? Nah, saudara lihat di dalam Alkitab, orang yang hatinya, yang mengeraskan hati itu, contoh yang paling gampang tuh Firaun. Itu luar biasa. Melihat apa yang Tuhan kerjakan melalui Moses, kan? Air menjadi darah, enggak, masih tetapnya. Apa ada hukuman apa lagi terjadi, tulah apa terjadi, tetap dia keraskan hati. Tetap dia. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, ya, kalau saudara dengar ini pasti saudara ingat Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ada kan? Saudara tahu kan? Nah, but do you know? Tuhan mengeraskan hati Firaun kapan? Setelah Firaun mengeraskan hatinya berkali-kali sendiri loh. Saya baca di Alkitab tuh 6 kali lebih. Tuhan nggak do anything loh. Just ini aja. Keraskan hati lagi. Oke, tulah datang lagi. Firaun keraskan hati itu sendiri. Nggak. Sampai sesudah berkali-kali, kemudian Tuhan keraskan hati Firaun sekalian. Karena apa? Tuhan udah bisa lihat, dia nggak akan tobat sampai kapanpun juga. Benar kan? Nah begitu saudara, orang yang keras hati, akhirnya doesn't make sense lagi. Nggak bisa mikir
nggak bisa mikir normal lagi. Pada waktu hukuman katak datang ya, dia akhirnya tobat-tobat kan. Dia bilang, oke, sebab katak di mana-mana, di makanan mereka ada katak, di kaki mereka ada katak, injek katak, semua katak-katak. Sampai semua orang, sampai pegawai-pegawai, aduh udahlah, maksudnya nyerah aja lah gitu ya. Ini kita ini bener-bener diserang mati-mati. Akhirnya Firaun bilang, oke. Dia bilang, Musa, oke, kamu boleh pergi dah. Ya. Ini asal katak ini kan gitu disuruh ini apa tulah katak ini supaya berhenti. Oke, Musa bilang, kapan kamu mau tulah ini berhenti? Nih, orang yang sudah otaknya nggak jalan ya, karena keras hati. Besok. Musa saat itu juga kalau bilang right now, dia bisa disappear right now. Besok. Ngapain berjam-jam lagi mau diinin katak masih datang sampai besok kan? Nah, pikirannya udah nggak normal lagi. Nah, besok katanya, ya udah, ayo besok. Baru, jadi masih berjam-jam lah, sampai semalaman katak masih datang, sampai besok pagi katak masih datang, besok sampai si Musa stop kan. Nah, itu. Kemudian kalau kita melihat si Firaun ini ya, pada waktu akhirnya kan dia karena keras hati kan terus dikejar orang Israel kan. Orang Israel sudah jalan itu dikejar lagi. Itu hatinya udah nggak bisa normal lagi dia. Nah, otaknya nggak bisa normal lagi, dikejar. Pada saat orang Israel itu di tepinya Laut Merah, di tepi Laut Merah, dikatakan, saudara baca nanti di rumah sendiri. Itu tiang api, itu malam ya. Tiang api yang mengikuti mereka itu berdiri di antara orang Israel dan orang Mesir. Tiang api itu berdiri, tapi aneh, itu tiang api loh. Tiang api itu, coba nanti baca sendiri di rumah ya. Tiang api itu memberi sinar kepada orang Israel, tetapi memberi darkness kepada orang Mesir. Darkness. Jadi orang Mesir itu nggak bisa lihat apa-apa, gelap, nggak bisa lihat. Dan tiang apinya memberikan darkness kepada orang Mesir, sedangkan kepada orang Israel memberikan light. Nah, kalau coba saudara ada di situ, mikir tuh otaknya. Ini nih bad sign. Tiang api bisa kayak ini bad gitu. Kalau saya mundur dah lari dah, ya daripada celaka. Enggak, otaknya udah nggak normal lagi saudara. Orang yang hatinya keras tuh gitu. Akhirnya orang Israel akhirnya lewat semua, mereka tetap ngejar. Sampai itu keretanya Tuhan hancurkan ininya, roda-rodanya itu lepas semua, Tuhan lepaskan. Itu masih kencur. Akhirnya mati semua. That is kekerasan hati. Kekerasan hati itu seperti itu. Nah saudara, kita mungkin bukan keras kayak gila kayak dia, tapi saudara tahu, kalau kita menjadi orang Kristen, keras terhadap apa yang Tuhan mau kerjakan melalui kita, we will amount for nothing. Kita cuma membuat bench ini warm aja dari minggu ke minggu. Soalnya kita mesti punya semangat. Saya nggak mau cuma jadi orang Kristen gini aja. Saya mau memberikan impact. Saya mau memberikan impact. Nah itu, kita harus belajar. Kekerasan hati, ya. Hardness of heart does not mean that you don't know what is true in your head. Kita tahu, kebenaran itu kita tahu. But it means that knowledge is not productive. Knowledge-nya kita yang dengar dari minggu ke minggu itu nggak produktif. Hidup kita sama terus. Hidup kita yang jelek ya jelek terus, yang keras ya keras terus, yang kasar ya kasar terus. Nggak ada perubahan. Saudara, kalau kita nggak ada perubahan, kita doakan orang nggak pernah jadi apa-apa ya kayak gitu. Kita doa ya cuma doa gitu-gitu aja. Ya, dan kita anggapnya lumrah. Kalau semua yang kejadiannya nggak ada something miracle, nggak ada, lumrah. Nah saudara, kalau gitu saudara, you know, knowledge kita nggak produktif. Saya kepengen ngelihat knowledge kita ini produktif. Di sana di sanctuary atau di situ di kebaktian kita lagi belajar untuk benar-benar menjadi sons and daughters of God. Saya ingin melihat saudara-saudara mengalami jadi anak-anak.
Kita lagi berantasin itu orphan spirit, kita lagi berantasin budak spirit, semuanya itu. I hope saudara nangkep itu. I hope saudara nangkep. Saudara bukan budak. Enggak ada lagi mentalitas yang bilang, aduh saya ini kok kenapa ya saya doa nggak dijawab sama Tuhan ya. Oh sudah nggak ikut Bible study sih, saya udah molor sih, ini nggak ikut sih, ini saya udah nggak rajin lagi melayani Tuhan. That is go back lagi, square one. Saudara, kita mesti belajar. Ayo maju jadi anak. Jadi anak itu ya, jadi anak itu bisa bertindak seperti orang tuanya, seperti bapak kita. Kalau kita jadi anak dari kecil sampai ini kayak gitu terus, kayak nggak bisa apa-apa, kita mempermalukan orang tua kita, saudara-saudara. Jadi misalnya mengenai healing, oke? Saudara sakit, contohnya. Kalau kita ditanya, saudara ingat nggak ayat mengenai healing? Oh ya, I know. Yesaya 53 ayat yang kelima, Matius 8 ayat yang ke-17, 1 Petrus 2 ayat 24, because of Jesus stripe I am healed. Saudara hafal ayatnya, hafal. Oke? Tetapi masih sakit. Masih sakit. Mungkin kita berkata gini, wah ya kita masih belum mengerti sih. Tapi udah berapa tahun kita belajar? Ya. Saya sih mau bangun, saya mau jalan, saya mau get out dari itu semua. Nggak mau nongkrong terus di dalam keadaan yang seperti itu. Nah, kita mesti question, masih critical. Tuhan apa sih? Di mana ya? Kenapa ya? Saya percaya, tapi kok kenapa masih begini? Kenapa? Apanya Tuhan? Apanya Tuhan yang di mana? Begitu. Di mana missingnya? Nah, kita mesti benar-benar mau digest itu, saudara. Nah, kalau saya bayangkan mengapa justru di tempat-tempat yang mereka belum pernah mendengar gospel, ya, justru mereka lihat miracle terjadi banyak sekali. Karena apa? Hati mereka itu haus. Pada waktu firman diberikan, tangkap, masuk ke dalam hati. Begitu bilang, siapa yang percaya Tuhan Yesus menyembuhkan? Wah, kita percaya. Siapa yang sakit? Maju ke depan. Kamu percaya disembuhkan? Maju ke depan. Begitu tumpangin tangan, sembuh. Kenapa? Mengapa? Nah, saudara, tapi saudara, saya mau bilang gini ya. Saudara, kita bisa kagum di mana-mana. Wah, tumpangin tangan, sembuh. Tapi saudara, yang saya katakan yang lalu, bahwa kalau kita nggak tahu firman, kesembuhan yang terjadi, misalnya Kathryn Kuhlman atau siapa, itu mereka itu dikasih sama Tuhan the gift of faith. Sehingga pada waktu the gift of faith itu operate, kesembuhan terjadi, bang. Tapi kalau kita yang menerima kesembuhannya tidak ngerti firman, penyakit itu akan datang lagi. Kita akan diserang lagi. We don't know how to handle. Kathryn Kuhlman berkata, dia sendiri yang berkata, 90% dari orang yang heal di dalam ininya dia go back sakit. Dan banyak di antara mereka langsung mati. Mereka disembuhkan dari penyakit-penyakit yang hebat-hebat. That's why jangan depend sama whoever somebody di sini yang hebat, saudara. Kita seringkali beriman sama orang-orang yang luar biasa, tumpangin tangan pada gedebuk-gedebuk, wah kita bilang, wah ini sakti nih, orang maju ke depan, ayo saudara. Saudara, mungkin saudara dapat kesembuhan saat itu. Pada waktu dapat kesembuhan, kalaupun saudara nggak punya iman, saudara dapat kesembuhan, saudara, that is the time Tuhan kasih opportunity buat saudara belajar firman Tuhan, how to stand in the word of God. Jangan depend sama imannya orang, Kita harus belajar, kita harus ajari. Makanya saya setiap kali kalau saya mau doakan orang sakit, saya kasih firman dulu, saya kasih foundation. Saya nggak ngerasa saya bisa doakan, yang penting dianya. Orang bisa, beberapa orang yang saya sudah ngalami, kita doakan sembuh. Tapi kemudian balik lagi karena they don't know how to handle ini. Makanya mesti tahu firmannya, mesti tahu firman dan mesti tahu di mana kita berdiri gitu. Mesti ngerti firman Tuhan. Proverb 4, Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Dikatakan di sini, my son katanya. Proverb 4 ayat 20-22. My son, attend to my words. Incline thine ears unto my saying. Let them not depart from thine eyes. Keep them in the midst of thine heart. For they are life unto those
who find them and health to all their flesh. Firman Tuhan itu kehidupan bagi mereka yang menemukannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saudara, firman Tuhan itu seperti obat. Ya. Kita makan terus. Itu kesembuhan buat flesh kita. Perkataan incline thine ears itu maksudnya bagaimana kita put attention kepada firman Tuhan itu. Jadi makanya saudara, saya senang kalau bebas dari gini orang nanya. Saya lebih senang nanya. Saya belum tentu bisa jawab semuanya, tapi saya senang kalau saudara nanya, karena orang yang nanya itu adalah orang yang benar-benar mau bertumbuh. Orang yang bilang, iya tapi kalau kayak gini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Belum tentu saya bisa jawab, tapi saya bilang itu adalah orang yang benar-benar memperhatikan dan mau bertumbuh, mau maju. Saya nggak ngerti di sininya nih. Saya tahu ini apa di sini, tapi ini stuck di sini. I don't know how terusannya, nah gitu. Nah kalau kayak gitu kita akan bertumbuh. Jadi dikatakan bahwa incline thine ear. Jadi put attention. Bagaimana kamu mendengar? Bagaimana kamu melihat? Bagaimana kamu mendengar? Put attention di situ benar-benar. Dan tanyakan kalau perlu ditanyakan. Saudara, sebetulnya ya semua itu kita mau dengar yang mana itu it's up to us. Ini decision kita. Kita mau dengar yang mana? Yang mana yang mau kita perhatikan, yang mana yang tidak mau kita perhatikan, it's up to us. Up to us. The choice is di dalam pilihan kita. Kita yang menentukan. Nah, ini juga suatu contoh. Ini ada orang juga hamba Tuhan yang dia pada waktu dikirim ke Vietnam buat perang Vietnam. Dia bilang pada waktu di sini di Amerika mau berangkat itu kan dilatih bagaimana nembak, dilatih bagaimana ngelempar granat, dilatih macam-macam gitu kan. Ini bom dan segala macam dia dilatih. Wah, dung. Ya, oke dah, itu sudah dilatih. Sampai datang di perangnya, sudah sampai di Vietnam di sana. Dia itu lagi pada waktu ini perang itu kan bener-bener nih antara hidup mati kan. Dia bisa ketembak anytime, bisa mati kan. Nah, tapi karena udah terlalu banyak blendung, lama-lama dia kebal akan suara itu, ya, akan suara itu tembakan meriam segala macam itu dia udah kebal. Akhirnya buat dia biasa, dang, udah biasa, dia nggak peduli lagi. Nah, satu kali dia bilang dia tuh disuruh jaga di satu tempat ya di bawah, jadi tempatnya cukup bahaya. Nah, itu ada bukit-bukit ya, tentara Amerika di sana, tapi dia disuruh jaga di tempat situ berempat atau berlima kalau nggak salah. Dan dari berlima ini ada yang 3 ini malam itu mesti tidur, dia mesti jaga. Nah, yang 3 ini orang beres, tapi ada satu yang sama dia tuh orang Puerto Rican ini nggak bisa ngomong Inggris. Yang dia bisa ngomong cuma satu word. 40 days, bisa ngomongnya cuma 40 days gitu. Ditanyain apa jawabnya 40 days. Orangnya rada gendeng juga, orangnya rada nggak normal. Nah, pada waktu itu dia bilang gini, yang 3 ini mesti tidur, dia jaga, oke? Si orang Puerto Rico ini kan rada senewan, rada ini ya sinting, jadi dia nggak tahu pada waktu itu bagaimana. Nah, akhirnya waktunya dia tidur, nih si Puerto Rico ini yang mesti ini jaga. Dia tidur di situ sampai nggak tahu ini tidur pulas. Pada waktu dia bangun, jam berapa dia bilang dia bangun, dia kaget, keluar kok kosong, nggak ada siapa-siapa. Kemana semua ini orang? Kemudian dia mulai jalan, tahu-tahu dari sana, dari bukit sana orang pada lari ke dia. Hey, you still alive? Dia bilang, ya saya alive. Kenapa lagi? Dia bilang itu. Loh, kamu nggak tahu? Ini kamu tuh Puerto Rican, ininya kamu itu go berserk. Dia bilang pada waktu itu jadi crazy, nggak tahu saking ketakutan, saking stres sama. Ini orang pada waktu dia ini hamba Tuhan ini tidur, ini orang gila, turn crazy. Itu semua peluru yang ada di situ, semua peluru ditembakkan ke semua, sampai ratusan peluru. Kemudian semua granat semua ini bom semua dilempar-lemparkan, belendung kayak orang gila. Sampai orang-orang di sana
Yang lain tuh wow apa? Mereka bilang, udahlah, ini orang ini aja, ini orang mungkin daripada kayak gini dibom aja ke situ supaya ini. Tapi mereka tahu ada si hamba Tuhan di situ. Yang 3 udah lari, Tapi yang satu mereka tahu ini ada 5, yang 3 udah lari, yang satu ini gila, ada satu lagi gitu. Yang satu lagi kalau saya kirim bom ke situ mati nih orang. Jadi mereka nggak mau do that. Pagi-pagi dia sangat, hah, loh kamu masih hidup? Ya masih hidup, nggak apa-apa. Dia nggak tahu sama sekali. Itu seluruh peluru segala apa semua habis sama orang Puerto Rico ini ini kan dipakai semua sama gila gitu. Tapi dia nggak dengar apa-apa semalaman. Why? Because telinganya udah dilatih untuk ignore semua. Doang itu sudah diignore. Sampai itu mungkin waktu itu belendung nggak kerasnya kayak apa, dia nggak kedengeran. Tapi dia bilang, kalau ada orang masuk ke dalam ininya dia, bunyi, dia langsung bangun. Karena telinganya dilatih kepada hal yang mencurigakan. Tapi telinganya udah ditutup sama yang gitu, belendung itu dia udah tutup, udah dibiarkan. Jadi saudara, bagaimana telinga kita? Kita mau sensitif kepada yang mana? It's up to us. Up to us. Kalau kita lebih mau dengerin dunia ini, oke, segala news, segala yang dunia katakan, segala reason mau dokter, mau semua, kita lebih pelajari, lebih incline ke situ, kita lebih consider ke situ, dan firman Tuhan kita cuma dengarkan seminggu sekali 40 menit dan lupa. That's why hidup kita kalah. Hidup kita kalah, saudara. Tetapi kalau kita mau incline your ear kepada kebenaran firman Tuhan, Tuhan berkata begini, I believe it, dan saya mau fokus kepada apa yang Tuhan katakan. Saya mau fokus ke situ. Ini bilang gitu, I don't care. I want to focus to that. Fokus. Saudara, kita mesti latihan, saudara, latihan. Tuhan berkata begini, Yesaya 26 ayat 3. Perfect peace I give kepada orang-orang yang hatinya fokus kepada Tuhan. Yang hatinya fokus kepada Tuhan. Perfect peace. Kalau saudara suka worry, suka stres, suka kesel, ya segala macam gitu. Aduh, ini segala. Saudara, because you are not focused on God. Nah, just satu kalimat itu aja. Yesaya 26. Saya bukakan di sini. Yesaya 26 supaya jelas ininya. Ayat yang ketiga. Ya. You, Tuhan, you will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. Yang mindnya fokus kepada Tuhan, Tuhan akan kasih perfect peace. Saudara, ini ayat kayak gini. Oh, I understand. Saya ngerti artinya. Ya. Ayat 3. Ayat 3. Ayat 3. Yesaya 26 ayat 3. Nih, kita pasti dengar gitu, oh saya ngerti artinya. Jadi katanya, you will keep him in perfect peace whose mind is stay on you. Saudara, tetapi kenapa hidup kita banyak bingung, banyak worry, banyak stres, banyak why? You know this verse. You know this verse. Because you don't practice. Practice. Pada waktu kita khawatir akan apa bagaimana ya, dokter bilang gini, ini bilang gini, ini bilang gini. Saudara-saudara kita, Tuhan berkata, He will give me perfect peace. Sebab itu kalau yang his mind stay on the. Jadi saya bilang stay on the. This is my ministry. Kalau sama orang-orang yang lagi worry, menangani penyakit, mengenai ini gini. Pada waktu ini attack daripada iblis bilang, wah kamu celaka dah, kamu bakal mati lah, kamu inilah, dokter sudah bilang gini lah, kamu gak ada hope lah. Nah, ngomong gitu, saya bilang, shut up, devil. I want to focus my mind to God. Bagaimana caranya fokus kepada Tuhan? Nah, yang gini-gini coba question. Bagaimana caranya fokus sama Tuhan? Saudara, bagaimana caranya fokus sama Tuhan? Bukannya diam, dengar. Talk to him. Talk to him. Nih, gini nih gambarannya, saudara. Ini ya. Ini
Sinta, Siska, Sinta, Santi, saya bingung. Siska. Saya ini ya, Siska punya sesuatu yang mau diimpart ke saya. Oke, ada something yang good. Nah, pada saat ini si Oce ini ngomong terus sama saya gitu. Saya misalnya saya lagi ini sama Siska. Bagaimana Siska? Jadi caranya bagaimana? Gini, terus ini Oce ngomong terus. Nih Hana, enggak, gini aja. Gini. Nah, you know what? Yang saya harus untuk saya bisa dengerin Siska. Siska, jadi gini. Stop ya. Stop ya. Oce, saya menanya. Jadi Siska, bagaimana tadi caranya dikasih kecap misalnya resep. Jadi tadi bagaimana digini. Saya ngomong sama dia dan saya dengerin yang dia ngomong dan stop Oce, oke? Dan saya ngomong. Nah, pada waktu saya actively ngomong sama Siska, saya bisa fokus kepada dia. Tetapi kalau saya cuma dengerin Siska ngomong terus si Oce ngoceh terus Oce bingung saudara, bingung. You know bagaimana untuk fokus sama Tuhan? Talk to him, ngobrol sama Tuhan. Dan pada saat kita ngobrol sama Tuhan, actively ngobrol sama Tuhan, pada waktu kita ngobrol sama Tuhan, iblis gak bakal berhenti. Tapi kalau kita keep on, dia akan stop. Nah, sudah tahu nggak? The battle yang ada pada kita selalu is here. Iblis akan torture mind kita. Kalau kita pasif, saudara, namanya fokus kepada Tuhan, diam aja. Jadi dikiranya kalau diam bisa fokus sama Tuhan. No. Kalau kamu diam, ini kasih imagination yang gila, saudara. Dan lebih gila, saudara, lebih kalah. You have to talk to him. Saya bilang saya praktis kayak gini. Jadi saudara kalau lihat ayat ini nih, practicality-nya bagaimana? Jangan cuma gitu, oh yang stay itu gimana? Stay itu diem atau bagaimana atau apa? Itu kita mesti ngerti. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Nah, yang namanya wait itu bagaimana? Nah, kita pikir kalau ya wait gitu. Tuhan bilang Tuhan akan kasih kamu kerjaan. Nah, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Oke, jadi wait itu ya wait, diam gitu. No, kita mesti ngerti artinya wait di situ. Artinya wait di situ itu kalau kita lebih deep kepada firman Tuhan, yang artinya wait di situ seperti seorang waiters. Tahu nggak? Seorang waiters yang baik, ya. Pada waktu saudara makan di situ, seorang waiters yang baik, dia duduk di sini, berdiri sini, watching. Oh itu airnya habis, langsung datang. Terus dia, oh itu piringnya kosong, saya mesti ambil. Actively, waiting itu adalah actively dengerin Tuhan. Next apa Tuhan? See? Itu namanya wait. Jadi yang namanya wait upon the Lord itu bukannya tidur lah, ya udah kata Tuhan suruh wait, ya udah wait, tidur gitu. No. Actively bilang, iya oke, Tuhan, sekarang ini saya sudah lakukan ini. What's next? Saya prepare untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Bukannya pasif, bukan. Nah, jadi kalau kita baca firman Tuhan, kita mesti ngerti nih firman Tuhan tuh ngomong apa dan bagaimana melakukan apa yang Tuhan katakan gitu. Jadi saya, the choice is us. Kita, apa yang terjadi, the same thing happen di dalam hal supernatural. You can be sensitive to what you want to. You can be hardened to what you want to. Ya. Kalau kita mau keras sama apa yang kita mau, kalau kita pikirnya yang ini yang lebih betul, ya kita ke situ. Whatever kita consider. Jadi lihat lagi tadi Firaun kayak gitu kan, sampai itu juga dia nggak bisa stop. Firaun tuh nggak bisa stop terus sampai mati. Firaun itu karena kekerasan hatinya akhirnya dia bawa kepada kematian. Nah terus kemudian saya kasih yang di situ di dalam Job 39, Ayub 39 13 sampai 17. Tuhan berbicara kepada Ayub tentang ostrich. Ya, dia berkata bahwa ostrich itu mengubur telur-telurnya di pasir. Kemudian dia lupa. Udah dikubur di itu, dia lupa bahwa telur itu bisa keinjak, bisa pecah, ya, bisa dimakan binatang. Dia lupa, ditinggal aja, gitu. You know why? Because dikatakan ayat 16 dituliskan karena she is hardened against her young. Hatinya keras terhadap anak-anaknya. Itu nggak peduli. Ya, that's karakternya ostrich. Ostrich itu gitu, nggak peduli.
gitu, tau nggak? Nah, this is yang hardened heart, itu yang saya katakan tadi. Firman Tuhan diberikan kepada kita, tapi kita cuma satisfy sampai knowledge, sudah nggak dipeduliin, saudara, nggak dipeduliin, nggak jadi apa-apa, saudara, nggak jadi apa-apa. You have to know how to apply that in your life. You have to know how to live in that verse yang Tuhan katakan. Kalau nggak ngerti, tanya, saudara. Tanya sama Tuhan, tanya sama siapa yang ngerti, tanya. Supaya kita jangan keraskan hati kita, jangan kita cukup, ya udah saya tahulah gitu. No. Ayat 17 mengatakan bahwa kekerasan hati ini disebabkan oleh mereka tidak mempunyai wisdom and understanding. Ostrich ini nggak punya hikmat, nggak punya understanding, nggak ngerti, saudara. Demikian juga kita. Kalau firman yang kita terima itu cuma sampai sini talk, belum sampai sini, kita masih belum punya wisdom and understanding. Wisdom is to know how to use your ke knowledge kamu. Wisdom itu. Jadi kita bisa punya knowledge, tapi kita bisa nggak tahu how to use that knowledge. Wisdom itu adalah knowing how to use that knowledge di dalam kehidupan kita. Nah, yang saya kepengen itu semua orang itu mau gini. Saya mau belajar lebih dalam lagi. Saya mau tahu bagaimana sih mempraktekannya. Nah, itu saudara. Sampai mau tahu bagaimana prakteknya, bagaimana ininya ya, possibility-nya, bagaimana caranya gitu. Jadi apa yang kita tadi baru pelajari tentang hardness of heart itu bad ya. Tetapi tahukah kita bahwa itu kita bisa reverse. Kita juga dapat menjadi sensitif kepada Tuhan atau dan keras kepada dunia. Kalau kita dapat menganalisa bagaimana kekerasan hati kita terhadap Tuhan dimulai, maka kita dapat reverse itu to the point that one word from God will nullify hundreds of words from the devil. Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat 4-5, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suara gembalanya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka kenal, mereka ikuti. Nanti saudara-saudara, kita akan belajar bagaimana terjadinya hati yang keras. Tadi kita tahu hati yang keras. Yang lalu juga kita udah baca hati yang keras itu seperti apa. Kita nanti akan belajar bagaimana terjadinya hati yang keras. So far ada question nggak?